Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Fajar Sahibah, NPN 201010131. Saya dari kelas R, mata kuliah Hukum Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Sri Devi Ayunda, SHMH. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan apa itu persekutuan komanditer atau sering disebut dengan CV. Baiklah, saya akan memulai penjelasan saya bahwa CV ini atau persekutuan komanditer ini adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Berarti dia tidak berbadan hukum. CV ini adalah badan usaha yang sering digunakan oleh pengusaha kecil atau menengah UKM sebagai identitas badan usaha di Indonesia. Pengertian CV ini juga terdapat dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang berbunyi bahwa perseroan ini terbentuk karena meminjamkan uang, terdiri dari seseorang atau seseorang atau lebih. Lalu terdapat sekutu bertanggung jawab secara pribadi atau secara pemasukannya saja, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Peminjaman modal ini bukan hanya uang saja, tetapi bisa juga benda atau lainnya. Lalu dalam CV ada dua macam sekutu. Yang pertama adalah sekutu pasif atau sering disebut dengan sekutu diam atau sering disebut juga dengan sleeping partner. Jadi sekutu pasif ini adalah sekutu yang tidak ikut campur di dalam pengurusan CV tersebut. Dia tidak ada hak untuk mengurus CV tersebut. Dia hanya sebatas memberikan modal atau pemasukannya ke CV, tetapi dia tetap mendapatkan keuntungan dari CV tersebut. Tetapi bila sekutu pasif ini melanggar atau ingin mengurus CV ini, maka dia akan dikenai sanksi. Sanksinya dia akan membayar hutang atau perjanjian perikatan kepada sekutu lain dan dia akan menanggungnya secara pribadi. Itu sanksinya. Padahal sebenarnya sekutu pasif ini bertanggung jawab hanya sebatas pemasukannya saja. Yang kedua adalah sekutu aktif atau sekutu kerja, atau kita sebut juga dengan sekutu biasa. Jadi sekutu kerja ini adalah dialah yang mengurus persekutuan tersebut, dia yang mengurus perusahaan tersebut, bagaimana mengatur perusahaan tersebut, dan dia juga mengurus hubungan hukum dengan pihak ketiga. Karena dia yang mengurus, jadi kan dia yang mengatur dengan pihak ketiga tersebut, dan dia tuh tanggung jawabnya secara pribadi untuk keseluruhan. Dia yang bertanggung jawab atas jika ada suatu kerugian terhadap pihak ketiga tersebut gitu. Jadi terus CV ini ada beberapa jenis, ada 3. Yang pertama adalah persekutuan komanditer terang-terangan, persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer dengan saham. Jadi persekutuan komanditer diam-diam ini maksudnya persekutuan komanditer ini tidak menyatakan secara terang-terangan bahwa dia ini adalah persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Dia tidak menyatakan kepada pihak ketiga ini dia adalah persekutuan komanditer, tidak secara terang-terangan. Karena ketika dia keluar, dia disebut dengan persekutuan firma, dan ketika dia ke dalam, dia disebut dengan persekutuan komanditer. Yang kedua ada persekutuan terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer ini menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga bahwa dia adalah persekutuan komanditer, adalah sekutu komanditer. Yang ketiga adalah persekutuan dengan saham. Dia secara terang-terangan juga, dan dia juga dengan saham-saham gitu masuk ke dalam CV ini. Lalu pendirian CV. Pendirian CV ini dia harus terdiri dari 2 orang atau lebih
pendiri, dan 2 orang atau lebih ini dia pendiri sekaligus pemilik dari CV tersebut, dari persekutuan komanditer tersebut ini. Lalu dalam persekutuan komanditer ini haruslah warga negara Indonesia atau harus penduduk lokal, bukan dan tidak boleh warga negara asing menjadi anggotanya atau pemilik dari CV tersebut, karena ini adalah badan usaha untuk warga negara, untuk warga lokal, bukan untuk warga asing. Tidak boleh. Jadi di dalam setiap pendirian CV ini harus dibuat dengan akta autentik sebagai akta pendirian dan dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Yang harus dilakukan pertama kali untuk mendirikan persekutuan komanditer CV adalah menetapkan kerangka anggaran dasar perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan akta autentik sebagai akta pendirian oleh notaris yang berwenang. Jadi di sini ada juga tanggung jawab secara internal dan tanggung jawab secara eksternal. Tanggung jawab secara internal ini yaitu adalah tanggung jawab dari sekutu kerja atau sering disebut dengan sekutu aktif ya. Sekutu aktif ini karena dia adalah yang mengurus suatu CV tersebut. Jadi dia yang ada hubungan hukum nih dengan pihak ketiga, dia yang mengatur. Jadi dalam tanggung jawab ini dia tuh salah sekutu itu internal ya, itu eksternal. Jadi secara tanggung jawab eksternal ini sekutu aktif itu bertanggung jawab dengan pihak ketiga gitu. Ada tanggung jawabnya kepada pihak ketiga karena dia yang mengatur CV tersebut. Yang kedua ini adalah baru tanggung jawab internal. Internal tuh berarti antara sekutu aktif dan sekutu pasif memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Seperti sekutu aktif ini dia bertanggung jawab untuk mengurus CV dan kepada pihak ketiga juga. Lalu sekutu pasif ini bertanggung jawab untuk pemasukan modal berupa uang atau benda ke dalam perusahaan komanditer tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.